Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Suasana di seluruh aula keluarga Ji menjadi sedikit tegang. Bahkan jika Chen Pingwei dibawa, Yulianjun tidak bisa membiarkan orang-orang dari istana Ju membawa pergi Chen Ping. Belum lagi Chen Ping menyelamatkan lelaki tua dari keluarga Ji, sedangkan untuk ruang asal bintang Chen Ping di alam semesta, Lilianjun tahu bahwa di masa depan, Chen Ping pasti akan menjadi pahlawan di generasinya. Saat itu, keluarga Ji mungkin hanya omong kosong di mata Chen Ping. Sekarang Ji Lianjun ingin berteman dengan Chen Ping sementara Chen Ping belum berkembang. Saat mereka benar-benar menjadi pahlawan generasi, keluarga Ji mereka juga akan mendapat manfaat darinya. Sekitar 10 menit kemudian, Ji Cheng kembali, tapi hanya dia, bukan Chen Ping. Apa yang terjadi? Ji Lianjun melihat ini dan bertanya dengan cepat. Ayah, Tuan Chen tidak ada di kamar. Sepertinya dia sudah pergi. Ji Cheng berkata jujur, menurutku kamu sengaja membiarkan Chen Ping kabur, kan? Ketika Qin Suyun mendengar ini, dia langsung tidak senang. Li Cheng menatap Qin Sanyun dengan dingin dan mengabaikannya. Li Lianjun mulai berpikir dalam-dalam. Dia tahu bahwa Chen Ping tidak bisa meninggalkan keluarga Ji. Jika Chen Ping ingin pergi, dia pasti akan pergi. Saya akan mengatakannya. Tiba-tiba, Ji Lianjun mengira putrinya Ji Meiyan tidak dapat ditemukan. Ketika dia berpikir bahwa Chen Ping juga tidak ada di sini, Li Lianjun sepertinya memahami sesuatu. Dia tahu bahwa Li Meiyan pasti membawa Chen Ping ke tanah leluhur melalui jalan rahasia. Sangat sedikit orang yang tahu tentang jalan rahasia itu, tetapi Li Meiyan tahu bahwa tak satu pun dari mereka dapat ditemukan sekarang. Ya, kemungkinan besar dia memasuki tanah leluhur melalui jalan rahasia terlebih dahulu. Meskipun Xiangdi melarang orang luar masuk, Ji Lianjun tetap tidak keberatan jika Chen Ping masuk. Saudaraku, sekarang Chen Ping telah melarikan diri, bagaimana kita bisa mengikuti penjelasan Jumanyan? Dia bertanggung jawab atas masalah ini. Sekarang setelah dia pergi, Juyan pasti tidak akan setuju. Ji Lianying bertanya pada Ji Lianying. Jelas sekali bahwa Li Lianying membantu penduduk istana Juman untuk berbicara. Karena Tuan Chen tidak ada di sini, kita bisa membiarkan semua orang yang sangat dekat dengan kita pergi untuk sementara. Saat Tuan Chen kembali, saya secara pribadi bisa mengantarkannya ke semua orang di istana Juman, bukan? Kata Li Lianjun. Tuan Li, tidak apa-apa. Jika Anda mematahkan lengan anak saya akan meminta penjelasan hari ini. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Setelah Feng Dia selesai berbicara, istana Manbar dari istana Manbar membuka postur. Bahkan suara langkah kaki tiba-tiba terdengar di luar, dan kemudian seluruh aula mulai bergetar, seolah-olah rata-rata gempa. Semua orang melihat ke jendela dan menemukan bahwa ada banyak orang yang datang keluar istana raksasa di luar. Semua, ini adalah kuda yang tinggi, dan setiap langkah menggerakkan gunung. Jelas, sebelum istana raksasa itu datang, dia siap untuk memutar wajahnya. Melihat adegan ini, wajah Li Lianjun dingin. Qin Hetian, ini adalah kota biru kuning, itu adalah keluarga Ji kami. Ini bukan istana raksasa Anda, apakah Anda ingin menaburkan liar di sini? Apakah Anda pikir saya takut pada Anda? Suara Ji Lianjun jatuh, nafas tubuhnya melonjak, Ji Cheng juga menarik pedangnya secara instan, dan banyak anak-anak Ji juga berangkat dari pertempuran. Di tempat kejadian, pedang itu tegang, dan perang itu sedang disentuh. Kakak, untuk Chen Ping, apakah Anda akan bertarung dengan istana barbar hari ini? Anda mengabaikan minat orang lain. Bagaimana Anda menjadi pemilik Anda? Kami akhirnya beralih ke tanah leluhur untuk dibuka, hanya menyerah. Ji Lianying mengambil kesempatan untuk membuat masalah bagi Ji Lianjun. Di sisi lain keluarga Ji, mereka juga mulai menyebabkan kesulitan di Ji Lianjun.
Lagi pula, mereka bermain, dan sisi-sisi mereka juga menderita, dan akhirnya mereka terbuka. Bangun, dia tahu orang barbar raksasa hari ini. Namun, itu harus dihitung, ini adalah jebakan Kam Jianlian. Tapi Ji Lianjun tidak bisa menahannya. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri. Saya sudah mengatakan bahwa ketika Tuan Chen kembali, saya secara pribadi akan mengirimkannya ke semua orang di Istana Juman. Jika ini tidak berhasil, apa yang Anda ingin saya lakukan? Sekarang Tuan Chen tidak ada di sini, apakah saya masih bisa menyulapnya? Ji Lianjun berkata dengan kemarahan di wajahnya. Karena Chen Ping tidak ada di sini, kita bisa mendiskusikannya dengan Tuan Istana Qin dan mencari cara lain untuk menebusnya. Mengapa menggunakan pisau atau pistol? Kata Li Lianying. Oke, aku akan memberikan apapun yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin uang atau sumber daya ubur-ubur? Li Lianjun berkompromi dan menyuruh orang-orang ini dari Istana Juman pergi terlebih dahulu. Selama tanah leluhur ditutup, Li Lianjun tidak akan ragu untuk mengambil tindakan terhadap Ji Lianying. Awalnya, dia khawatir tentang persaudaraan, tapi sekarang sepertinya dia ingin untuk berbuat lebih banyak. Mengerti, Tuan Istana Qin, kompensasi apa yang Anda perlukan untuk masalah ini? Ji Lianying bertanya pada Qin Hetian. Saya, Istana Juman, bukan pengemis. Kami tidak punya uang atau sumber daya di Istana Kubah. Saya tidak punya, membutuhkan, tapi ku dengar tanah leluhur keluarga Jimu telah dibuka, dan banyak sekali asal-usul tak berdaya di dalamnya. Aku hanya berharap anakku juga bisa memasuki tanah leluhur keluarga Jimu dan mengalaminya. Kata Qin Hetian, Tuan Istana Qin, sepertinya putramu belum memahami asal-usulnya. Bahkan jika dia memasuki tanah leluhur keluarga Ji kita, dia tidak akan mendapat banyak keuntungan. Mengapa repot-repot? Ji Lianying memandang Qin Jingyun dan berkata, meskipun Qin Jingyun adalah biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan, dia belum memahami asal-usulnya, bahkan jika dia mengerti. Sangat tidak berdaya, sumber, itu tidak ada artinya baginya. Tuan JR, Anda tidak mengetahui hal ini. Saya lebih dari sekedar anak ini. Setelah Qin Hetian selesai berbicara, pemuda jangkung lainnya masuk dari luar. Pemuda ini terlihat agak mirip dengan Qin Yeon, tetapi auranya jelas lebih kuat daripada aura Qin Yeon. Jingyun lebih baik, ini juga anakku Qin Jingyu. Belum lama ini, anakku baru saja membuka ruang asal. Kudengar ada banyak binatang fantasi asal di tanah leluhur keluarga Ji. Selama kamu membunuh binatang fantasi asal, kamu akan punya kesempatan untuk memahami asal-usulnya. Saya ingin anak saya mencobanya. Qin Hetian mengatakan gelar anumertanya. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Istana Master Qin memiliki seorang putra yang juga telah membuka ruang asal. Dia sangat muda dan menjanjikan. Ji Lianying memandang Qin Jingyu dan berkata dengan terkejut. Ji Cheng menatap mulut dan wajah Ji Lianying, dan giginya gatal. Jelas, Ji Lianying mengikuti dua orang Tian untuk bertindak. Saya baru saja pergi ke Istana Juan untuk sementara waktu sebelum Kam terhubung. Bagaimana saya tidak tahu bahwa Qin Hetian memiliki dua putra? Dan kondisi yang diusulkan oleh Qin Heian hari ini kemungkinan akan dikatakan oleh Jilian Kem. Lagi pula, bagaimana saya bisa mengetahui situasi tanah keluarga Ji di wilayah utara? Sekarang musim ini masih tampil di depan semua orang. Li Cheng memandang api. Ji Lianjun tampak dingin dan menatap saudaranya, dan dia mulai memiliki niat pembunuhan di matanya. Dia tidak berharap bahwa Li Lianying bahkan menjual tanah Ji Jiasu. Kondisi Qin Hetian pasti arti dari Ji Lianying. Li Lianying menggunakan ini sebagai chip tawar-menawar untuk membiarkan istana raksasa bekerja sama dengannya. Saudara, apakah kamu melihat kondisi ini disebutkan oleh Istana Qin? Ji Lianying memandangi Ji Lianjun dan bertanya, apa yang Anda katakan? Wajah dingin Li Lianjun, apakah Anda tahu aturan tanah leluhur Ji Jia? Orang luar tidak diizinkan
Memasuki bagian tempat itu, lelaki raksasa ini terkait dengan keluarga Ji kami. Bagaimana saya bisa memasuki keluarga Ji kami? Saudaraku, aku tahu ada aturan ini, tapi aku juga tahu itu selamat. Orang juga dapat memasuki tanah leluhur. Ketika nenek moyang merumuskan aturan, saya tidak mengatakannya. Selama saya sangat membantu keluarga Ji saya akan melakukannya. Dapat dianggap sebagai orang luar, Anda juga bisa masuk, kata Li Lianying. Segera setelah Li Lianjun mendengarnya, dia tiba-tiba menembak meja dan berkata, bantuan apa? Kata-kata raksasa ini membantu keluarga Ji kami. Dapatkah keluarga saya memesan dengan santai? Kakak, bukankah situasi yang istimewa sekarang? Anda harus membuka beberapa, jika tidak semua orang tidak bisa masuk. Li Lianying dengan tergesa-gesa berkata, bahkan jika saya tidak memasuki tanah leluhur, saya tidak bisa membiarkan orang-orang dari istana Juman masuk. Ji Lianjun meraung marah, wajahnya memerah. Tuan Ji, karena Anda tidak setuju dengan kondisi ini, maka jangan katakan apapun dan biarkan Fis yang bicara. Setelah Qin Hetian selesai berbicara, aura orang-orang Jumanyan itu bangkit kembali. Tuan, biarkan orang-orang dari istana Juman masuk, lalu kenapa? Mereka hanya satu orang, berapa orang yang bisa digunakan? Asal-usul kecil tanpa tuan. Benar, kita semua tidak bisa dicegah memasuki tanah leluhur karena masalah ini. Perkembangan marga sampingan kita sudah lambat. Setelah menunggu bertahun-tahun, jika kita tidak bisa lagi memasuki tanah leluhur, bagaimana kita, anak-anak, dapat mengandalkan untuk meningkatkan kekuatan kita? Faksi sampingan itu mulai menekan Ji Lianjun lagi. Ji Lianying memiliki sedikit senyuman di wajahnya, dia bertekad untuk mengalahkan Ji Lianying hari ini. Jika Ji Lianjun mengizinkan putra Qin Hetian memasuki tanah leluhur, maka dia telah memenuhi janjinya kepada Qin Hetian, dan kerja sama Qin Hetian dengannya pasti akan baik-baik saja. Jika Ji Lianjun bersikeras untuk tidak membiarkan putra Qin Hetian memasuki tanah leluhur, maka dia akan menyinggung keluarga Ji. Sungguh pekerjaan sampingan. Dengan cara ini, Li Lianying dapat memenangkan klan sampingan ini dan mengisolasi Ji Lianying, dan kepala keluarga berikutnya akan melakukannya. Posisinya pasti akan jatuh ke tangan Anda. Jadi kita tidak bisa memilih apa yang akan dilakukan Ji Lianjun hari ini. Ji Lianying dalam kondisi jaminan kemenangan. Ji Lianjun melihat ke arah anggota samping, lalu menatap Ji Lianying dengan senyum tipis di wajahnya penuh amarah. Merah, tubuhnya sedikit gemetar. Li Lianjun tahu bahwa ini adalah jebakan Ji Lianying, tetapi meskipun dia tahu itu jebakan, dia harus menerobosnya. Melihat ayahnya begitu marah, Ji Cheng berkata dengan marah, Ji Lianying, apa niatmu berkolusi dengan istana Juman? Jangan kira tidak ada yang tahu tentang kunjunganmu ke istana Kubah beberapa waktu lalu. Ji Cheng selalu Ji Lianying mengikuti Ji Lianying ke istana Juman, jadi sekarang Ji Lianying berakting dengan Qin Hetian. Dia tidak tahan, sekarang dia ingin mengungkap sampul Ji Lianying. Wajah Ji Lianying menjadi dingin, Ji Cheng, aku paman keduamu. Beraninya kamu melawanku seperti ini. Bukankah Sen mendidikmu? Ji Cheng, beraninya kamu memanggil ayahku dengan nama depannya dan secara keliru menuduhnya berkolusi dengan istana Juman. Apakah kamu memiliki perbedaan antara yang lebih tua dan yang lebih muda? Kamu tidak menghormati orang yang lebih tua dan kamu harus mematuhi hukum keluarga Li Yue. Berdiri, berteriak pada Ji Cheng. Ji Yue, kamu memanggil adikku dengan nama depannya. Kamu tidak menghormati orang yang lebih tua dan harus mematuhi aturan keluarga. Ji Meiling membantu Ji Cheng dan berkata, Ji Meiling, kamu masih kecil, apakah kamu berhak berbicara di sini? Kamu harus mencari adikmu, mungkin dia sedang tidur di bawah selimut pria liar. Ji Meizhen juga mulai berbicara. Kamu. Wajah Ji Meiling memerah karena marah, tapi dia memang tidak sebaik adiknya Ji Meiyan dalam hal berbicara omong kosong. Ji Lianjun melihat kekacauan di tempat kejadian,
mengerutkan kening dan berkata, "Oke, diam." Li Lianjun hanya mengucapkan satu kata dan semua orang menutup mulut. "Kakak kedua, kamu benar. Masalah ini terserah kamu. Aku bisa mencabut perintah kepala keluarga dan membiarkan orang-orang istana Juman memasuki tanah leluhur." Ji Lianjun berkompromi, dan akhirnya mengeluarkan perintah patriark tanpa daya. Ketika Ji Lianying melihat ini, dia segera tersenyum dan berkata, "Saudaraku, saya masih memahami situasi secara keseluruhan dan memahami situasi umum. Jika tidak, Anda bisa menjadi kepala keluarga." Setelah menerima perintah dari kepala keluarga, Ji Lianying memberikannya kepada Qin Jingyu, lalu Ji Lianying dan Qin Hetian saling memandang dan tersenyum. Setelah menyelesaikan masalah ini, semua orang mulai berangkat menuju tanah leluhur keluarga Ji. Sebuah tim yang terdiri dari puluhan orang akhirnya masuk ke tanah leluhur keluarga Ji. Di antara mereka, Qin Jingyu adalah yang paling mencolok, hampir 2 kepala lebih tinggi dari yang lain. Li Yue dan Ji Meizhen berjalan ke Qin Jingyu. Di kedua sisi Jingyu, orang-orang berbicara dan tertawa. Ji Meiling hanya bisa menyewanya dengan ganas dan tidak berani mengatakan apapun. Sekarang dia memasuki fase sendirian. Ji Cheng tidak lagi memenuhi syarat, dan Li Meiyan tidak tahu harus lari kemana. Dia sangat lemah sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa.